Nah, minggu yang lalu dan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mengenai doa Paulus yang adalah kerinduan Tuhan sendiri. Nah, saya akan sebutkan beberapa doa Paulus yang rinci sekali, yang sebetulnya itu merupakan kerinduan Tuhan. Doa itu diinspirasi oleh Roh kepada Paulus, dan Roh itu mengatakan, Paulus, inilah sebetulnya kerinduanku. Dan setiap kali saudara membaca doa Paulus yang akhirnya menjadi bagian dari kerinduan Tuhan dan menjadi bagian dari firman Tuhan, dan itu berarti menjadi bagian dari janji Tuhan untuk saudara dan saya. Dan setiap kali saudara membacanya, saudara mendeklarasikannya, saudara sedang mendeklarasikan akan doa Paulus yang diinspirasi oleh Roh dan akhirnya menjadi bagian dari firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama adalah seperti yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, ada di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, saya akan ulangi, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu dan semua saudara. Efesus pasal yang pertama, mulai dari pada ayat yang ke-17. Atau saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Ya, ini adalah latar belakangnya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Saya akan tunjukkan 3 bagian di dalam Alkitab yang berisi doa Paulus yang diinspirasi oleh Roh Kudus dan merupakan kerinduan Tuhan sendiri, dan akhirnya menjadi bagian dari firman Tuhan dan menjadi bagian dari janji Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun, Paulus, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus mengajari Paulus, Paulus mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu, kepada para jemaatnya, kepada jemaat di Efesus dan kepada saya dan saudara yang sekarang ini adalah jemaat Tuhan, yaitu kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, saudara dan saya, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya. Ayat yang ke-16, 18 bagian yang terakhir tadi, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Minggu lalu saya sudah terangkan bahwa dalam terjemahan yang lain katakan betapa masa depan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Masa depan yang ajaib, masa depan yang penuh dengan kegemilangan, masa depan yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan, itulah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan Tuhan lewat Paulus, Paulus, kamu harus berdoa bahwa aku menginginkan umatku itu mengerti, umatku itu memahami akan masa depan yang aku sediakan bagi mereka. Karena seringkali kita tidak paham sepenuhnya, kita tahu tapi tidak sampai menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan betapa hebat kuasanya di dalam ayat yang ke-19, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, dan kuasa inilah yang menolong orang-orang percaya. Supaya apa? Saya dan saudara itu bisa menggapai akan masa depan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Supaya kita bisa melihat suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mereka betul-betul bisa menggapai akan masa depan itu. Dan dikatakan betapa hebat kuasanya yang menolong orang percaya. Ayat yang ke-20, kuasa yang sama itulah yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut.
Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat, saudara dan saya, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat-ayat ini ajaib dan ayat-ayat ini luar biasa. Ada kuasa yang sekarang ini bekerja dalam kehidupan saudara, menolong setiap orang yang percaya untuk saudara dan saya itu mencapai akan masa depan yang Tuhan sediakan. Dan kuasa itu demikian ajaib dan demikian besar, karena kuasa itulah yang membuat Yesus itu mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa itulah yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga, mengatasi jauh lebih tinggi. Kuasa yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara bisa bayangkan bahwa betapa besarnya kuasa yang sebetulnya menolong saudara dan saya untuk mencapai masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Saudaraku, ayat-ayat ini saudara baca, renungkan, hafalkan, jadikan deklarasi. Karena ini ayat ajaib. Dan segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu itu bisa dikatakan semua yang berlawanan dengan kaki Kristus sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan sebetulnya termasuk antikris itu juga sudah diletakkan di bawah di bawah kaki Kristus. Jadi saudara tidak perlu ketakutan dengan semua berita-berita mengenai pekerjaan dan tipu muslihat antikris. Karena segala sesuatu yang bisa disebut itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus sudah diberikan kepada jemaat yang adalah tubuhnya. Dan Kristus adalah kepalanya. Artinya sebetulnya semua kuasa yang bisa disebut itu sudah diletakkan di bawah kaki saudara dan saya. Oh ya, bahwa si iblis itu selalu berkeliling dan mencari kesempatan untuk menelan kita. Itu juga Alkitab sudah mencatat. Tapi ayat-ayat kebenaran firman Tuhan mengenai jaminan Tuhan itu juga sangat banyak. Bahwa ada kuasa yang melebihi kuasa-kuasa yang bisa disebut di muka bumi ini. Bahkan kuasa si antikris itu, kuasa kecelakaan apapun, kuasa maut itu dan kuasa itu jauh lebih besar dari semuanya itu. Dan kuasa itulah yang sedang bekerja menolong saya dan saudara untuk mencapai masa depan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Bahwa waspada ya, bahwa jangan sembrono itu ya.